Ya, invasi militer Amerika Serikat ke Venezuela pada awal Januari 2026 langsung tercermin dalam pergerakan pasar keuangan global. Data penutupan perdagangan Wall Street pada Senin 5 Januari menunjukkan bahwa kenaikan harga saham yang terkonsentrasi pada sektor tertentu. Penguatan terlihat pada emiten energi, jasa migas, teknologi pertahanan, serta maritim dan logistik. Sementara itu emas juga sebagai aset lindung, nilai juga ini saat ini menguat dan harga minyak naik moderat. Pergerakan ini juga terjadi dalam konteks geopolitik yang masih berkembang, di mana akses terhadap sumber daya energi, jalur distribusi, dan keamanan infrastruktur menjadi isu utama. Venezuela sendiri merupakan negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Namun selama bertahun-tahun produksinya tertekan oleh sanksi, keterbatasan teknologi, dan juga masalah operasional. Dalam kondisi tersebut, setiap perkembangan geopolitik langsung berdampak pada sektor-sektor tertentu di pasar global. Selanjutnya dan selengkapnya kita akan membahasnya dalam Pesta Besar Energi Industri Senjata Usai AS Invasi Venezuela. Ya, kita akan lihat bersama-sama di sini penguatan paling menonjol ini justru terlihat pada sektor yang memiliki keterkaitan langsung dengan minyak dan juga gas. Dan berikut kinerja saham emiten energi dan jasa migas pasca eskalasi konflik. Nah, kalau kita lihat bersama-sama ini adalah data per 5 Januari 2026. Di sektor energi dan juga jasa migas, sejumlah emiten besar Amerika Serikat ini mencatatkan kenaikan yang signifikan dalam satu sesi perdagangan. Ya, ereksi pasar energi ini langsung bergerak cepat di mana harga minyak AS menguat sementara saham-saham energi melonjak seiring spekulasi bahwa keterlibatan Amerika Serikat dapat membuka jalan bagi pemulihan infrastruktur minyak Venezuela yang selama ini terdegradasi. Kita akan lihat ini adalah beberapa emiten atau saham energi yang melonjak, di mana ini adalah di sektor penghilangan dan jasa pengeboran AS memimpin penguatan Wall Street. Kita akan pertama lihat, ini data per 5 Januari 2026 ada Valero Energy yang pada saat itu di tanggal 5 Januari 2026 ini mengalami penguatan yang cukup besar di 9,23%. Selanjutnya ada SLB. Nah, ini juga mengalami penguatan di 8,96%. Lalu ada Halliburton juga mengalami penguatan 7,84%. Selanjutnya ada Chevron atau CVX yang juga mengalami penguatan di 5,1%. Nah, keempat emiten ini sendiri memang bergerak di sektor penghilangan, jasa pengobaran, dan juga operasi hulu migas. Kenaikan harga saham di sektor ini terjadi secara serempak yang menunjukkan adanya aktivitas beli yang terkonsentrasi pada emiten dengan keterkaitan langsung terhadap rantai pasok minyak dan perusahaan penghilangan dan jasa migas juga memiliki peran kunci dalam proses normalisasi produksi, terutama pada minyak berat yang menjadi karakteristik utama cadangan Venezuela. Data penutupan tersebut menunjukkan penguatan terjadi tanpa disertai lonjakan volume yang ekstrim, namun cukup untuk mendorong kinerja harian ke level tertinggi dalam beberapa pekan terakhir. Ya, tidak hanya energi yang baru saja kita lihat bersama-sama, reaksi pasar juga menjalar ke sektor industri pertahanan. Emiten berbasis teknologi militer ini mendapatkan dorongan sentimen yang cukup kuat, di mana penguatan terlihat pada emiten yang berfokus pada sistem tanpa awak dan juga analisis data. Kita akan lihat bersama-sama ada beberapa emiten yang di sistem pertahanan yang saat ini juga naik tajam seperti itu. Ada AeroVironment atau AVAV yang berada di sektor taktis. Drone taktis maksud kami yang mengalami kenaikan atau penguatan 16,09%. Lalu juga ada Kratos Defense. Ini adalah sektor sistem tanpa awak yang juga mengalami penguatan di 13,42%. Selanjutnya ada Palantir atau PLTR yang juga mengalami penguatan di 3,68%. Kalau kita lihat bersama-sama di sini ketiga emiten ini memang terlibat dalam produksi drone taktis, sistem tanpa awak dan juga platform analisis keamanan. Dan penguatan saham di sektor ini juga muncul di tengah perubahan karakter operasi militer modern dan di mana sistem tanpa awak, drone taktis dan analisis data real time kini menjadi bagian penting dari pengamanan wilayah dan monitoring infrastruktur strategis. Kenaikan-kenaikan ini menunjukkan bahwa emiten dengan basis teknologi ini cenderung mencatatkan pergerakan harga yang lebih tajam dalam waktu yang singkat. Data perdagangan juga menunjukkan di sektor ini menjadi salah satu kontributor terbesar terhadap kinerja harian saham pertahanan.
Ya, aktivitas militer dan distribusi energi juga membutuhkan dukungan logistik ya dan pengamanan jalur laut. Dan inilah akhirnya saling menyambung seperti itu dan kemudian didorong oleh saham-saham maritim dan logistik. Dan sektor maritim dan logistik juga mencatatkan penguatan. Kita akan lihat bersama-sama di sini per tanggal 5 Januari 2026 ada emiten pendukung ikut terangkat juga di sektor maritim dan juga logistik. Yang pertama ada Huntington atau HII ini juga mengalami penguatan di 3,93%. Lalu ada BWX Technologies ini juga mengalami penguatan 3,94%. Lalu ada Heiko Corp atau HEI di penguatan 3,73%. Lalu ada Leidos Holdings atau LDOS ini juga mengalami penguatan di 6,55%. Dan emiten-emiten ini juga terkait dengan pembangunan kapal, komponen militer, dan manajemen logistik. Seluruh pergerakan terjadi dalam satu sesi perdagangan di mana sektor maritim dan logistik berperan dalam pengamanan jalur laut, distribusi energi, serta mobilitas peralatan dan personel. Kenaikan-kenaikan saham di sektor ini menunjukkan pergerakan terjadi tidak hanya pada emiten tempur saja, tetapi juga pada penyedia sistem pendukung dan infrastruktur. Berdasarkan data yang kami himpun, emiten dengan kontrak pemerintah dan proyek jangka panjang mencatatkan penguatan yang lebih stabil. Jadi antara ketahanan dan juga antara logistik ini saling satu menyatu dan juga saling berhubungan seperti itu. Ya, di tengah-tengah rally pada saham-saham sektoral tersebut yang sudah kita lihat sama-sama barusan, ini investor juga tetap menjaga kewaspadaan. Hal ini tercermin dari pergerakan komoditas utama seperti emas dan juga minyak. Harga emas dunia pada 5 Januari 2026 juga turut menguat 2,73%. Kenaikan terjadi dalam satu hari perdagangan dan di sisi lain juga harga minyak mentah WTI naik 1,74%. Kenaikan minyak tersebut bersifat moderat dan tidak menunjukkan adanya lonjakan yang ekstrim. Kenaikan harga emas terjadi dalam kondisi pasar yang masih dibayangi resiko geopolitik dan juga ketidakpastian global. Emas secara historis digunakan sebagai aset lindung nilai atau safe haven dan pergerakan harga menunjukkan adanya aktivitas perlindungan nilai. Sementara itu pergerakan minyak yang relatif terkendali menunjukkan bahwa pasokan global belum mengalami gangguan yang besar dalam jangka pendek. Ya pemirsa, memang secara keseluruhan perdagangan di Wall Street pasca invasi Amerika Serikat ke Venezuela ini menunjukkan adanya penguatan terkonsentrasi pada sektor energi, teknologi pertahanan, serta maritim logistik. Dan di saat yang sama juga ini emas menguat sebagai aset lindung nilai dan harga minyak naik secara moderat. Dan perkembangan lanjutan akan tergantung pada dinamika geopolitik, kebijakan energi, serta kondisi pasar global dalam beberapa hari ke depan. Kita akan tunggu bersama-sama.